Shalom sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada hari ini, amin. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan momen yang sangat istimewa dalam sejarah gereja kita, yaitu Hari Pentakosta, di mana pada hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus yang menolong, menguatkan dan membimbing setiap kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita bersatu dalam pujian dan penyembahan, kita muliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, bekerjalah ya Roh Kudus.
Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang mengasihi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan selamanya dan selamanya. Terima kasih jika hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengingat kembali bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahwa pada hari ini Engkau sudah mengutus Roh Kudus bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Dialah yang akan menyertai, menolong kami, menuntun kami, sehingga kami tetap berjalan dalam jalan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, hari ini tidak biasa bagi kami. Hari pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, setiap kami sidang jemaat-Mu yang datang beribadah pada hari ini, kami juga rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kami tahu tidak ada kebahagiaan lebih daripada itu ketika kami penuh dengan Roh Tuhan, dengan Roh Kudus itu. Terima kasih Bapa. Sepanjang ibadah ini kami serahkan kepada Engkau. Bahkan Roh Kuduslah yang menuntun dan membimbing para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau pada pagi hari. Sehingga setiap pelayanan kami dalam bentuk apapun, tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami Tuhan sidang jemaat yang duduk untuk menikmati, menyanyi, dan mendengarkan firman-Mu juga, hati kami penuh dengan ucapan syukur, memberikan dari sikap kami yang terbaik dalam memuji Tuhan, dalam meresponi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya minta sidang jemaat sekalian untuk salam kanan kirinya dengan senyum yang paling manis dan sukacita. Tuhan Yesus sangat baik. Puji nama Tuhan. Senyumnya sangat-sangat manis, sangat-sangat mempesona. Maka saya yakin sidang jemaat sekalian bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian senada dengan surga. Saya minta sidang jemaat untuk bertepuk tangan dengan semangat. Mengalir
beri kemuliaan yang sangat luar biasa. Kurang bersemangat. Saya rasa kayak sidang Jumat ini masih kurang bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Maka saya minta sidang Jumat tuh lebih bersemangat lagi, kita nyanyikan pujian. Nyalakan apimu. Saya minta sidang Jumat tuh lebih bersuka cita lagi, tepuk tangannya. Puji nama Tuhan. Jiwa bebas melepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajar namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Saya minta untuk tim pelayan juga mempersiapkan diri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang
dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan persiapkan diri untuk persembahan kita yang pertama. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan dan kebaikan-Mu bagi setiap kami di minggu ini maupun di minggu-minggu sebelumnya ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan melakukan persembahan untuk para pelayan Tuhan. Kami mau belajar mengembalikan sedikit dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian Sukacita Surga kepada para petugas, dipersilahkan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian Datang Roh Kudus. Kudus, Kau ku rindu.
di dalam-Mu, nikmati hadirat. Jamalah setiap hati kami, Jamah seluruh hidup, penuhi kami dengan Roh Kudus. kuasa-Mu mengubah hidupku. Sungguh Tuhan, jika hati kami dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh-Mu yang kudus, dan Roh itulah yang akan bekerja, dan itulah yang akan merubah hidup kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, tidak satu pun dari kemampuan dan kekuatan kami bisa melakukannya, oleh karena Tuhan semata. Jika hari ini pun, ketika Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, itu juga karena Tuhan sangat mengasihi kami. Betapa baiknya dan betapa mulianya Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Bahkan sepanjang pemberitaan firman ini, kami akan menyediakan hati kami yang terbaik. Kami akan berkata, bekerjalah. Jamalah setiap hati kami, agar kami menjadi orang-orang yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau menolong Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, menyatakan kehendak-Mu kepada setiap kami melalui Bapak Gembala, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengambil dan merebut firman itu dari hati kami, Kami mau hancurkan dan teking dalam nama Yesus. Hanya satu kuasa yang kami izinkan bekerja di tempat ini, Roh Kudus, Roh-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Karena hari ini merupakan hari yang spesial untuk seluruh orang Kristen yang ada di dunia ini, yaitu perayaan Hari Pentakosta, maka saya akan menyapa saudara kali ini dengan salam Pentakosta ya. Salam Pentakosta itu gini, di masa lalu itu kalau pengkhotbah menyampaikan haleluya, jemaat harus menjawab puji Tuhan, katanya gitu ya, salam Pentakosta. Kalau kemudian saya katakan puji Tuhan, jemaat harus jawab haleluya, itu katanya baru Pentakosta, itu kata orang itu. Nah, jadi kita ya karena mengingat kita ini juga adalah bagian dari PGPI. PGPI itu adalah Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, maka ya tidak ada di Alkitab, tapi saya mau menyapa saudara dengan salam ini ya untuk tahun ini kali ini. Salam Pentakosta kita, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta untuk semua yang merayakannya, khususnya di kalangan gereja Pentakosta. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kekristenan, malah saya memperhatikan, saya coba menganalisa beberapa gereja-gereja atau teman-teman kita, termasuk juga di GPT, di GPDI, GPI, gereja-gereja yang lain, bahkan mereka merayakan Hari Raya Pentakosta itu lebih dari perayaan-perayaan biasanya.
Kalau kita merayakan hari Natal, ya cukup satu kali ya. Betul ya? Perayaan Natal di GPT Healing Insight satu kali. Nanti kalau Tuhan izinkan rapat Natalnya dimulai pembentukan panitianya hari ini. Kalau nggak salah Ibu Gembala ya. Kalau nggak salah hari ini ngomong-ngomong lah minimal untuk Natal kita. Mau dibikin tanggal berapa, para pengusaha-pengusaha yang sudah pulang kampung supaya tetap bisa ikut. Loh, enggak ada amin. Cuma banyak pengusaha loh. Jadi supaya bagaimana nanti dibicarakan itu. Tapi ya paling satu tanggal aja. Entah tanggal 14, tanggal 21, ya gitu-gitu. Setelah itu ya sudah selesai. Paling ke gereja lain, tanggal yang berbeda. Enggak pernah perayaan Natal itu sampai 3 kali, 5 kali, enggak ada. Tapi saya memperhatikan perayaan hari Pentakosta itu sampai 7 hari. Karena apa? Sejak hari Kamis yang lalu, hari kenaikan Yesus Kristus, hari Jumatnya itu sudah ada ibadah. Hari Sabtunya ada ibadah, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan ini yang terakhir, hari ini terakhir. Jadi mereka beribadah itu 10 hari untuk memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Enggak tahu teman-teman saudara ada enggak? Mau kemana? Ke gereja. Mau kemana? Gereja. Loh, kok gereja tiap hari? Karena apa? Karena memperingati pencurahan Roh Kudus. Jadi 10 hari ketika Yesus naik ke surga hari yang ke-40, mereka menunggu 10 hari lagi. Lewat ibadah doa yang dilaksanakan di setiap harinya 10 hari itu. Kenapa kita enggak bikin Pak Pendeta? Bukan masalah bikin enggak bikin. Kadangkala ibadah doa aja kita masih belum datang. Jadi untuk apa dibikin? Pak Gembala melihat ya jemaatnya masih kurang apa? Ya sudah cukup Pak 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu kan begitu. Tapi kalau semangat jemaatnya ya kita bikin 25 hari. Siapa yang larang? Namanya ibadah itu adalah sukacita. Ibadah itu enggak boleh terpaksa loh. Harus begini, harus begini, harus begitu dan begitu, enggak ada itu. Karena ketika Yesus bicara kepada perempuan Samaria, dia bilang, dulu orang menyembah di gunung Kerizim. Israel menyembah di gunung yang ada di Sinai, di Yerusalem. Tetapi sekarang ini orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, enggak bisa dipaksa. Ibadah hari Minggu gini juga pendeta enggak bisa maksa loh. Betul kan? Pernah saudara dipaksa? Kalau ada yang maksa, saudara bisa lapor ke polisi. Melanggar undang-undang pasal 29. Kebebasan beragama. Loh iya benar, ini saya harus jujur ngomong apa adanya. Pendeta enggak boleh nutup-nutupi. Bahkan saudara pindah agama, pendeta enggak bisa melarang. Baru tahu. Ini tak kasih tahu. Loh iya, enggak ada yang bisa melarang. Seperti itu di negara kita ini. Nah artinya supaya kita datang kepada Tuhan ketika kita merayakan Pentakosta hari ini pun, ini bukan karena liturgi, ini bukan karena perintah, ini bukan semata-mata karena tradisi dari gereja. Enggak. Lagu-lagunya semua harus berbau Roh Kudus, bukan. Tetapi adanya sukacita kita mengingat ini. Mengapa kalau ulang tahun selalu lagunya Happy Birthday to you? Kenapa tidak apa? Tidak lagu apa? Iwa peye, ada apa sih? Kenapa harus Happy Birthday to you? Tapi kita nggak bosan kan? Gitu tunggu-tunggu, kapan Happy Birthday? Happy Birthday untuk saya. Kapan lagi makan kue itu terus, lilin itu terus. Gitu. Tapi kita nggak bosan. Nah perayaan hari raya Pentakosta saya udah sebutkan tadi, 10 hari diperingati begitu luar biasa. Dalam pikiran saya, ada apa dengan hari raya Pentakosta? Pada zaman dahulu hari raya Pentakosta yang diperingati orang Yahudi adalah hari raya panen raya. Adalah hari raya mereka di mana mengambil hasil pertama dari pertanian mereka. Setelah Paskah, lalu mereka menunggu hari ke-50, itu adalah perayaan buah
perayaan panen yang membuat mereka sukacita luar biasa. Jadi hari raya Pentakosta dengan format perjanjian lama itu adalah hari raya sukacita karena apa? Ada hasil panen. Makanya kawan-kawan gereja saya yang lama, saya sebut aja gereja mama saya sekarang GPI namanya, Gereja Pentakosta. Itu nanti habis kebaktian, itu pesta besar, lebih besar daripada hari Natal dan Tahun Baru. Hari Natal Tahun Baru itu kue-kue biasa aja. Tapi kalau hari Pentakosta ini, mati 2 hewan. Yang 4 kakinya itu, sapi-sapi itu. Tapi yang enak. Ada sapi yang kurang enak, ada sapi yang enak sekali. Itu dipotong itu. Dan nanti di gereja itu akan kursi digeser semuanya, lalu duduk semuanya. Hatinya dipotong-potong, bagian-bagian yang terbaik dipotong-potong, dikasih ke pendeta, dikasih ke penatua, dikasih ke ibu-ibu janda pendeta. Wah, itu sukacita yang luar biasa. Karena itu adalah sebuah perayaan. Lalu ketika Yesus mati, bangkit lalu naik ke surga, tetap hari raya Pentakosta itu diingatkan oleh Yesus. Jangan pergi kemana-mana, jangan pergi melayani dulu, kalian tunggu 10 hari lagi sampai Roh Kudus itu turun. Itulah yang disebut dengan hari Pentakosta dengan format yang baru. Kalau dalam perjanjian lama hari raya Pentakosta adalah hari raya panen, Tuhan bukan menghilangkannya. Tetapi sekarang sukacita karena penghasilan, sukacita karena panen itu dirubah, ditingkatkan kembali menjadi lebih baik pengertiannya. Apa? Sukacita karena Roh Kudus melimpah dalam hidup kita, yang nantinya dalam Galatia pasal yang ke-5 disebutkan menghasilkan buah roh yang melimpah. Ada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kelemah lembutan, kasih, pengendalian diri dan lain sebagainya. Supaya jemaat paham mengapa kita merayakan hari Pentakosta pada hari ini adalah karena Tuhan sudah memberikan kita panen yang melimpah, tapi bukan melimpah dengan gaji 13, melimpah dengan hasil usaha yang berlipat-lipat kali ganda saja. Tetapi karena Tuhan sudah melimpahkan rohnya yang tak terbatas kepada semua orang. Kenapa Pak Pendeta? Karena sebelumnya Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Ingat, di dalam perjanjian lama Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Kepada Raja Saul, tapi kalau dia sudah tidak bisa dipakai lagi, rohnya diambil, dipindah ke Daud. Paham ya? Kepada Nabi Samuel diberikan rohnya, kepada Elia diberikan rohnya, tapi ketika Elia dinaikkan ke surga, rohnya dipindah ke Elisa. Tapi dalam perjanjian baru, Nabi Yoel bernubuat, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku secara berlimpah, dan digenapilah di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua yang kita peringati ini. Jadi ingat baik-baik, kita merayakan hari raya Pentakosta karena Tuhan sudah memberikan kita kelimpahan anugerahnya, rahmatnya, lewat rohnya yang kudus yang menghasilkan nanti karunia-karunia di dalam hidup kita. Saya paling mengerti, sangat mengerti, karunia yang sudah Tuhan berikan kepada saya salah satunya adalah karunia menjadi gembala sidang, yang kedua karunia menjadi guru, dan karunia melayani yang lainnya seperti musik dan lain sebagainya. Kepada saudara, saudara yang tahu. Jadi harus dipahami ini, ketika kita merayakan hari raya Pentakosta, aku dapat 1, aku dapat 2, aku dapat anugerah, aku dapat berkat yang melimpah, amin. Itu harus kita pahami. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat 12 cukup panjang, tapi kita baca bersama-sama karena kita tidak merayakannya 10 hari. Jadi hari ini kita baca ayatnya cukup panjang supaya imbanglah dengan kawan-kawan kita yang merayakannya 10 hari. Kita 1 hari tapi ayatnya banyak, kan sama saja ya? Enggak sama ya?
Oke, tahun depan coba kita bikin 3 hari. Puji Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 12, saya baca ayat 1, jemaat ayat 2 dan seterusnya. Ketika tiba hari Pentakosta, apa saudara? Iya, hari Pentakosta ada. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jemaat? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ya, inilah firman Allah mengenai hari Pentakosta. Banyak orang yang tercengang waktu itu. Terheran-heran dan terkaget-kaget menyaksikan apa? Loh, kok aneh? Orang-orang Kristen ini kok membuat kagum? Kok membuat heran? Sampai hari ini sih masih sih ya. Banyak orang-orang Pentakosta, orang-orang Kristen bikin orang heran-heran. Jugulnya itu loh. Apa itu jugul? Bandelnya itu bikin heran. Aneh. Aneh, banyak yang aneh juga ya. Saya dengar orang Kristen kok aneh katanya. Sakit flu, diambil minyak entah dari mana dapatnya, katanya dijual di gereja atau bagaimana. Lalu dioles-oles gitu. Kan sudah ada minyak tawon. Lu pokoknya banyak yang aneh. Nanti mau naik bus berbahasa yang lain yang tidak bisa dipahami. Pokoknya banyak yang bikin bingung. Banyak yang bikin heran. Tapi keterheranan ketika peristiwa Pentakosta yang pertama terjadi, saya perhatikan kok agak berbeda ya. Saya melihat bahwa orang-orang yang menyaksikan peristiwa waktu itu di loteng Yerusalem, kalau benar yang sekarang yang di Israel, yang loteng yang sekarang ini jadi museum ya, di lantai 2 di Yerusalem itu ada sebuah rumah lantai 2, tapi waktu penaklukan Kekaisaran Ottoman itu menjadi apa, kayak masjid gitu ya. Masih ada torehan-torehan literatur Islam di tempat itu. Tapi katanya tempat itulah dulu di mana 120 orang ini di loteng Yerusalem ini berkumpul. Mereka berkumpul dan terjadilah satu peristiwa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus pada hari yang ke-50 yang disebut dengan hari Pentakosta ini. Terjadilah kegemparan yang luar biasa di Yerusalem. Karena apa? Karena terjadi sebuah transformasi kehidupan. Ini perhatikan.
Ketika Yesus naik ke surga, dia bilang begini, aku akan memberikan kuasa kepadamu kalau Roh Kudus turun. Kalau saudara masih agak bingung nyambungnya ke khotbah saya pada hari ini, tolong lihat khotbah saya seri pertama 2 minggu lalu, seri kedua minggu lalu, dan yang ini seri ketiga. Yang saya sebut dengan seri kenaikan Yesus. Itu berhubungan 2 minggu lalu, minggu yang lalu dengan yang hari ini. Tuhan berjanji bahwa aku akan memberikan engkau kuasa, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi ini berbicara tentang kuasa. Dan kuasa yang dimaksudkan di sini adalah dalam tulisan yang dituliskan oleh rasul-rasul pada waktu itu mengandung makna adalah sebuah kemampuan yang menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya tadi ada orang Galilea tapi bisa berbahasa Mesopotamia. Tentang perbuatan-perbuatan Allah. Itu sebabnya ada orang Parsia bisa berbahasa Yahudi. Ada orang Yahudi tapi bisa berbahasa Asia. Saya tidak tahu yang mewakili orang Asia waktu itu yang datang, saya tidak tahu. Apakah China? Apakah Asia kecil? Saya tidak tahu. Tapi di dalam ayat yang kita baca tadi, ada yang disebutkan berbahasa Asia, ada juga yang nggak mungkin Indonesia. Karena negara Indonesia menurut saya belum terbentuk waktu itu. Ini adalah kira-kira tahun 31 Masehi. Tahun 31-an atau tahun 32. Tahun 32 atau tahun 33, sorry. Kejadian ini, Indonesia belum ada. Betul ya? Belum ada. Kerajaan-kerajaan aja, kerajaan Majapahit 1700, 1800, ya. Empu Sendok ke bawahnya ya 1200 gitu. Belum ada sebuah bangsa. Tapi sudah ada orang Asia yang ketika mereka mendengarkan 120 murid-murid ini berbahasa, saya enggak tahu cengcung, cangsung, cengcong, bahasa apa. Tapi mereka paham, loh kok orang Galilea ini, kok orang-orang Yahudi ini kok bisa berbahasa Asia. Berarti ada satu kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Sebuah kemampuan. Untuk apa? Yang pertama saya perhatikan, dari mereka tidak mampu atau unable menjadi mampu atau able. Unable to able. Dari tidak mampu menjadi mampu. Amin. Ini kuasa Roh Kudus namanya. Dunamos, dinamis, dinamit. Kekuatan yang bisa menghasilkan kuasa yang luar biasa. Itulah Roh Kudus. Saya tidak bisa mempelajari, saya coba ini dipelajari rasanya enggak bisa. Saya coba memahami, ambil waktu saya khusus memang. Saya lihat literatur enggak ada. Tapi saya coba, siapa tahu Tuhan kasih tahu saya pengertian kan. Saya coba bagaimana bisa ada orang yang berbahasa Batak, tidak kursus bahasa Inggris, tiba-tiba ngomong bahasa Inggris. Saya tidak menemukan teorinya, gak ada ilmunya. Gak ada ilmunya. Karena namanya languages, namanya bahasa itu perlu dipelajari dan perlu dipraktekkan. Mereka ini orang Galilea sama sekali tidak pernah belajar bahasa Asia. Saya coba cek di Alkitab secara ilmiah gitu ya, mau saya cek. Kok bisa ya? Tidak bisa. Tidak ada teorinya. Kesimpulan saya adalah inilah yang disebut dengan mujizat. Inilah yang disebut dengan dunamos. Inilah yang disebut dengan kekuatan yang extraordinary. Inilah yang disebut dengan kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa digali dengan ilmu pengetahuan, yang tidak bisa diukur dengan measure, dengan ukuran apapun di dunia ini. Tidak bisa. Maka kita harus sepakat.
dari tidak mampu menjadi mampu, maka inilah yang disebut dengan mujizat. Ada orang ini, Bapak Penatua Kina ini, saya tahu, beliau ini saya tahu dari remaja mudanya ya. Jadi saya sudah paham mulai dari dia datang jadi mahasiswa saya, unyu-unyu waktu itu ya. Sekarang nggak tahu, kita tanya Bu Elpre aja ya, masih itulah dan seterusnya kan. Ya, tapi dulu saya kenal masih remaja muda sekali gitu ya. Masih malu-malu gitu. Ya kan. Jangankan menabuh drum. Ya, menabuh perang aja enggak bisa dia. Ya. Ya, dia enggak suka bikin masalah di kampus. Saya tahu dia mahasiswa yang enggak pernah bikin masalah. Ya. Makanya saya dengan ibu minta dia praktek di tempat kita aja. Makanya dari praktek dari awal dia udah, kita pelayanan masih di ruangan yang sempit di sebelah itu. Dia sudah ada dari awal kita mau mulai pelayanan ini. Tapi saudara, Bapak Ibu lihat tadi dia main drum, kasih jempol gini loh. Iya. Duh, enggak gampang loh. Dari tidak mampu menjadi mampu. Boleh saksi sedikit ya Pak ya. Beliau ini masih ada videonya. Karena saya videokan waktu mereka saya suruh praktik berkhotbah, kan saya dosennya. Saya ada videonya semua mereka ini. Saya videokan. Kak Murni, Kak siapa tuh? Kak Sony. Itu semua ada video mereka. Jangan main-main sama saya. Nanti saya tunjukin. Kalau kalian sudah jadi orang hebat sok-sokan, aku tunjukin ini dulu kau. Beliau ini dulu kalau ada ngumpul gitu ya, saya habis ngajar gitu ya, ini dosen di depan. Kan mahasiswa-mahasiswa yang supel, yang ekstrovert itu langsung datang ke dosennya. Langsung datang, ngomong ya Pak, gini-gini. Beliau ini selalu di belakang-belakangnya teman-temannya disembunyi-sembunyi gini, kayak bayangan-bayangan. Iya bener. Tolong jangan. Ya begitu. Tapi saudara lihat, beliau jadi hamba Tuhan. Loh, gini-gini asistennya Bimas Kristen ini. Loh, iya. Di sinode kita juga beliau punya jabatan loh. Saya aja sekarang sudah jadi orang awam. Beliau sekarang masih pejabat di sinode kita. Dulu ekspektasi orang kepada beliau ini, ya nanti ya jadi paling ya nyapu-nyapu gereja lah terus kerjanya ini kayaknya. Loh iya beneran. Tapi kemudian kita perhatikan, saudara perhatikan hidupmu, saudara perhatikan hidup anak-anak Tuhan yang lain, kita akan melihat sesuatu yang berubah terjadi. Banyak orang yang lebih cerdas, banyak orang yang lebih punya talent atau bakat, tetapi belum tentu dipercayakan oleh Tuhan. Inilah yang saya sebut dengan kemampuan yang luar biasa datangnya dari Tuhan. Tadi saya saksi Bapak Penatua kita, apalagi saya udah pernah saksi, ngomong saja, saya bilang kabel diketawai orang itu menekan hidup saya. Ketawa bulian mereka itu menekan hidup saya dan saya berkata, ya kalau saya bisa cari makan aja udah syukurlah. Iya dulu itu gitu. Sekarang saya malah ngomong di depan banyak orang. Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa kita ceritakan, yang tidak bisa kita tuturkan, maka saya melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ini adalah yang pertama, terjadinya transformasi kehidupan. Kuasa Roh Kudus ini merubah dan mentransformasi hidup dari murid-murid, dari useless, tidak berguna, menjadi useful, menjadi sangat berguna. Dari unable menjadi able. Dari unconfidence menjadi sangat confidence, percaya diri. Dari fail menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dari gagal menjadi orang-orang yang berhasil. Amin saudara. Ini yang dirubah oleh Tuhan. Saudara lihat bagaimana murid-murid ini selama 3,5 tahun menjadi murid. Saya simpulkan saja. Saya ulangi pertanyaan saya,
Apakah saudara tahu sebelum mereka ini dipenuhkan dengan Roh Kudus, siapakah 12 murid khususnya? Siapakah murid-murid ini saudara selama 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus sebagai gurunya? Saya simpulkan satu kalimat, beban. Apa saudara? Beban. Murid-murid ini benar-benar sungguh jadi beban. Tidak bisa apa-apa. Nggak bisa diminta apa-apa, nggak bisa disuruh apa-apa. Nanti nggak ada roti, mereka datang ke gurunya. Guru nggak ada roti, kayak anak-anak. Ketika nanti mereka sudah melayani bersama dengan Yesus, tiba-tiba datang ke gurunya. Guru, kami kan sudah capek-capek kerja, kami dapat apa? Coba perhatikan. Kami dapat apa? Waktu di perahu, baru ada sedikit badai, yang badainya ini bikin Yesus tidur. Berarti bisa saya bayangkan, badainya itu cukup mengenakkan. Karena Yesus bisa tidur, tapi murid-murid datang lebay banget. Wah guru, kamu tidur, kita binasa. Beban. Yesus bisa tidur kok nyenyak. Ada masalah sedikit paling ribut. Beban. Masih banyak lagi tingkah-tingkah kekanak-kanakan yang dipertontonkan oleh mereka. Satu saat 12 orang ini ribut. Hampir pukul-pukulan bahasa saya. Ramai sekali. Kenapa? Masalahnya apa? Ternyata ribut. Siapa yang paling besar dalam kerajaan surga? Coba bayangkan saudara. Ini kalau bukan kanak-kanak dan beban, siapa lagi? Ada 12 orang ngumpul-ngumpul datang kepada orang yang dewasa. Aku nanti di mana aku duduk? 12 murid ini ribut. Dimulai dengan Yohanes dan Yakobus bersaudara. Aku nanti di kanannya diprovokasi sama mamanya. Semua kanak-kanak. Ya guru-guru, nanti anakku dua ini ya. Kalau di surga nanti yang ini di kanan, yang ini di kiri. Saya simpulkan masih banyak lagi. Nanti waktu Yesus mau disalib, semua lari. Yang tadi katanya luar biasa, engkau Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Lari semuanya. Apa kesimpulan saya? Beban. Murid-murid menjadi beban. Dalam bahasa saya, Yesus tidak pernah ngomong gitu. Tapi kondisi mereka saat mereka belum menerima kuasa dari Roh Kudus, kalau dalam perjalanan teori mereka sekolah 3,5 tahun, namanya teori. Banyak orang lulus sekolah Alkitab, kepalanya gede banget. Baru lulus sarjana administrasi, sarjana hukum, kepalanya udah kayak besar sekali kalau ngomong penuh mulutnya. Begitu selesai skripsi wisuda, turun ke lapangan, dia bingung. Ma, kerja di mana aku? 3,5 tahun. Kuliah. Bukankah begitu? Tetapi ketika para murid-murid ini tiba pada sekolah kehidupan yang sesungguhnya, Bapak Ibu sidang jemaat perhatikan baik-baik. Tidak mungkin dan tidak bisa mereka sehebat yang kita tahu kalau bukan Roh Kudus yang menolong mereka. Saya ulangi sekali lagi. Tidak mungkin mereka rasul-rasul ini disebutkan sebagai pondasi dari gereja. 2 minggu lalu saya tunjukkan datanya di mana dan bagaimana matinya 12 rasul ini. Masih ingat daftarnya? Rasul Petrus mati apa? Disalib terbalik. Thomas mati apa? Ditombak dan lain sebagainya. Apa yang membuat mereka jadi begitu? Tadinya nggak berguna.
Bahkan sampai ketika Yesus mau naik ke surga, mereka masih ketakutan. Apa yang membuat mereka? Saya temukan peristiwa Pentakosta mentransformasi hidup kita, merubah hidup kita. Itu sebabnya ayah ibu, bapak ibu, kalau ada anakmu sudah kau didik dengan ilmu psikologi, sudah kamu didik dengan ilmu budaya sukumu, tapi rasanya nggak berhasil. Memang nggak mungkin berhasil manusia merubah manusia. Manusia menggesek, saling menggesek seperti besi dengan manusia, iya. Tapi yang merubah hidup manusia adalah Tuhan. Ini yang membuat saya bahagia jadi pendeta. Ini yang membuat saya bahagia jadi ayah. Karena apa? Bukan saya yang bisa merubah sidang jemaat. Maka setiap dalam doa saya, bahkan waktu menuju ke mimbar ini saya berdoa lagi, saya harus katakan, bukan karena pintarku ngomong ya Tuhan, bukan karena gelarku ya Tuhan, bukan karena ilmu pengetahuan yang aku punya berkhotbah, bukan ilmu komunikasi, jangan dan jangan. Tapi biarlah rohmu yang menjamah hati sidang jemaatmu untuk diubahkan, amin. Karena kalau pendeta yang mengatakan, ya aku pendeta yang berhasil karena aku bisa merubah Miguel, maka kamu jadi Allah kecil. Tuhan cemburu itu. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kalau dia mengambil alih posisinya. Maka seorang ayah, mengapa kadangkala kita sudah didik, anak kita sudah ngomong, dia nggak dengar, dia tidak lakukan. Kenapa? Sekaligus mendidik kita. Jangan sampai ketika kita mendidik anak lalu berhasil, kita besar kepala, Tuhan diinjak-injak. Biarkan begini saudara, tugas kita mendidik anak, tugas kita mendidik sidang jemaat, gembala penatua, istri penatua, perhatikan baik-baik. Tugas kita mendidik jemaat dan mendoakan mereka, maka yang merubah hidupnya bukan kita. Biarlah Roh Kudus yang bekerja merubah hidup saudara, amin. Maka saya juga sebagai pendeta tidak harus stres dan putus asa. Karena saya tahu, time is come. Waktunya akan datang. 3,5 tahun Tuhan mendidik mereka. Dengan teori, dengan ilmu berkhotbah, dengan teologi, dengan praktek lapangan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus katakan jangan pergi kemana-mana. Kalau Roh Kudus turun, Dia akan memberikan kamu kuasa yang memampukan kamu merubah hidupmu dari useful, dari useless saya sebutkan tadi menjadi useful. Dari unable, dari tidak mampu menjadi mampu. Murid-murid ini enggak berguna menjadi berguna. Saya mencatat dengan teliti, dengan hati-hati dalam naskah khotbah saya. Saya menyebutkan, jangan lupa 12 murid ini adalah soko guru atau tiang pondasi dalam bahasa ilmu sipil bagi berdirinya gereja. Amin saudara. Bahkan nanti saudara di Yerusalem baru, tolong bacakan nanti dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, 22, saudara akan menemukan nama dari 12 murid ini tetap dicatat menjadi pondasi, 12 pondasi dari kota Yerusalem baru. Berguna bahkan sampai kekekalan. Hati saya bersuka cita, saya catat dengan hati-hati. 12 rasul inilah yang menjadi pondasi berdirinya gereja Katolik, berdirinya gereja Ortodoks, berdirinya kemudian 1507 Martin Luther, Zwingli, Calvin mendirikan gereja reformasi. Lalu kemudian gereja-gereja reformasi ini terus beranak cucu, gereja Baptis, Metodis, lalu Pentakosta. Pentakosta lahir lagi dari GPDI, GPI, GBI, GBT, GPPS, GPT. Kita lebih maju sedikit karena kita sudah punya AI. Namanya Chat GPT.
Lah, perhatikan saudara. Jadi jangan pernah lupa nenek moyang kita. Ada banyak gereja tidak tahu mengapa pendetanya selalu dan ingin menarik jemaatnya untuk melupakan dari mana dia lahir. Dia tidak pernah bicara tentang kita lahir dari mana. Kita nggak boleh malu kalau kita ini memang lahir dari rahim dari gereja apostolik. Mulai dari rasul-rasul, muridnya rasul-rasul, kemudian sampai tahun 300. Gereja apostolik masih satu. Gereja apostolik ini kemudian ada keretakan, lalu terbagi menjadi dua. Gereja barat yang sekarang Roma Katolik dan gereja timur yang sekarang gereja ortodoks. Yunani, Mesir, Alexandria, dan yang ada di Turki. Lalu kemudian yang dari Katolik ini saya jelaskan sedikit. Supaya jangan sampai kita merayakan Pentakosta kalian kira gereja Pentakosta itu turun dari langit. Saudara harus tahu nenek moyangmu dari mana. Sehingga nanti ketika kalian di sekolah, di pekerjaan, kalian tidak saling menyalahkan. Katolik masuk neraka, Protestan masuk surga. Duh, kok aneh? Kok aneh ngomongnya? Di TikTok ribut. Saya kasih tahu kepada saudara. Tahun 700, konsili yang terakhir, gereja di dunia terbagi dua, bukan hancur. Terbagi dua karena beda pandangan, tapi tetap satu, pengakuan iman rasul yang kita baca tadi masih sama. Lalu gereja dari barat kemudian direformasi oleh Martin Luther. Setelah Martin Luther mereformasi gereja yang terbuka, makin terbuka, akhirnya muncullah banyak sinode, GKI, Reform, Baptis, dan lain sebagainya. Kita gereja Pentakosta. Kita semua bersaudara. Amin. Stop saling menjelekkan. Perbedaan-perbedaan kita yang sekarang ini ada, itu adalah liturgi saja, baju-bajunya. Tapi percaya kepada Bapa pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan Roh Kudus gereja yang kudus dan am. Kita satu, amin. Kalau gereja teman kita tidak tepuk tangan, jangan kau bilang dia nggak masuk surga. Karena rasul-rasul dulu tidak tepuk tangan. Iya, saya kasih tahu ya. Ibadah mereka tidak tepuk tangan. Karena mereka belum ada lagu pop dan lagu rock yang tadi itu. Belum ada. Waktu itu belum ada. Yang ada itu cuma himne. Jadi jangan saling menyalahkan. Lalu datang gereja Katolik, gereja Protestan bilang apa? Itu gereja Pentakosta kayak apa? Kayak diskotek. Enggak, di gereja saya enggak diskotek. Paling kau lihat 1-2 kayak diskotek, lalu kau samakan semuanya. Enggak. Nah, seringkali kita begitu. Karena kita merasa bahwa kita yang membuat kita bisa, bahwa kita yang membuat kita mampu. Tapi hari ini saya sampaikan kepada sidang jemaat, Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan kepada murid-murid sehingga mereka dari enggak berguna menjadi orang-orang yang berguna. Amin. Artinya selalu ada kesempatan. Dalam pikiran saya sebagai pendeta, oh betul, ada waktunya. Makanya kan coba ingat-ingat khotbah saya selalu mengatakan dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, aku tidak bisa merubah Rafael. Tapi saya bilang, Tuhan pertemukan Rafael dengan engkau. Supaya momentum keubahan itu seperti Paulus menemukan momentum dirubah oleh Tuhan. Kalau saudara berubah karena saudara menganggap pendeta saya bagus, besok saudara akan tinggalkan Tuhan. Karena pendeta bisa saja meninggal, pendeta bisa saja tersandu. Supaya kalian paham bagaimana cara saya menggembalakan. Bukan saya cuek terhadap sidang jemaat. Tapi kadangkala saya bilang sama istri, jangan, kalau kita emong terus,
umurnya sudah 30, 40, sudah 17 tahun, maka dia akan terus tergantung kepada kita, bukan kepada Tuhannya. Saya bilang sama istri saya, tanya dia, biar kita doakan supaya jemaat itu ketemu dengan Tuhannya. Kadangkala saudara sakit, tidak dibesuk, tidak dijenguk, contohnya ya, tidak ada yang memperhatikan, supaya kamu ketemu dengan Tuhanmu. Jangan ketemu dengan gerejanya, jangan ketemu dengan orang lain. Amin, saudara. Kadangkala gereja tidak bisa menolong, teman-teman tidak bisa membantu, itu Tuhan sengaja kadangkala supaya kamu ketemu dengan Tuhan. Maka dalam pikiran saya, supaya murnilah nanti jemaat ini menjadi sidang jemaat yang benar-benar pure. Bukan karena di gereja ini ada fasilitas, bukan karena di gereja ini ada musiknya yang bagus, bukan karena khotbah pendetanya yang bagus, tapi karena kamu bertemu dengan Tuhan. Amin. Hanya itu yang bisa merubah hidup manusia. Hanya itu yang bisa mengubah hidup manusia. Maka orang-orang tua perhatikan, ketika kita mendidik anak kita begitu sulit, tidak usah sedih. Teruslah berdoa, teruslah doakan anak-anak kita. Dan katakan, Tuhan, kalau dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia akan berubah selama-lamanya. Amin. Mungkin dia belum bertemu dengan Tuhannya. Mungkin selama ini dia hanya ketemu dengan Tuhanmu. Beda itu ya. Ya Tuhannya bapakku. Kalau ada anak kita bilang begitu, ya saya percaya imannya bapak saya, bahaya sekali. Dia belum bertobat, dia belum bertemu dengan Tuhan. Ada kesaksian dari istri pendeta senior. Ya di zaman-zaman tahun 60-an, 70-an berarti kan. Masih bioskop. Di TP itu, di Tunjungan Plaza itu dulu di daerah situ ada bioskop. Namanya bioskop di masa lalu itu pakai poster. Ya, jadi ada orang yang ahli-ahli melukis, filmnya nanti layar tancap pasti pakai film putar itu, dilukis begitu. Jadi kalau lewat dari depannya TP itu selalu lihat itu. Biasanya poster-poster itu selalu dibikin propaganda. Propaganda itu artinya dibikin lebay. Kalau dia cowok dibikin maco sekali, kalau cewek dibikin seksi sekali. Supaya orang tertarik nonton bioskop. Nah, istri pendeta ini adalah seorang wanita yang terikat dengan nonton bioskop. Bahkan sudah jadi istri pelayan Tuhan. Suaminya dulu main piano di gereja. Tapi istrinya masih terikat terus nonton bioskop. Karena bioskop dulu beda dengan sekarang. Bioskop dulu itu tidak ada sensor. Tahu sensor? Nah, apalah sensor ini ku bilang. Ya tidak ada seperti sekarang. Jangankan di YouTube ada film-film yang aneh-aneh. Ngomong salah saja langsung di-cut. Kalau dulu enggak. Jadi istri pendeta ini terikat sekali untuk nonton bioskop. Dikasih tahu sama pendeta, kalau melayani Tuhan enggak boleh nonton-nonton seperti itu. Tetap aja. Nanti lewat ke situ mau ke gereja karena gerejanya agak jauh arah ke utara sana. Dia lewat dari gereja itu naik beca atau naik motor, sepeda motor, lihat lagi, tanggal berapa? Ya, lihat lagi. Padahal mereka melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Pendeta melarang tidak bisa, suaminya marah-marah tidak bisa. Suatu saat di gereja itu ada kebaktian, kepenuhan Roh Kudus. Perhatikan cerita ini kisah nyata, masih ada pendetanya sekarang. Saya baru dari rumahnya minggu lalu. Ada ibadah kepenuhan Roh Kudus. Lalu ketika ibadah itu, Roh Kudus betul-betul memenuhi hidupnya. Roh Kudus datang memenuhi hidupnya. Dan ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia bingung sendiri. Setiap kali lewat dari depan TP bioskop itu, dia jijik melihat gambar yang tadinya dia senangi. Bayangkan, dia jijik mau muntah-muntah, enggak mau lihat.
Film-film yang seperti itu. Apa yang merubahnya? Suamimu yang merubah hidupmu. Suamimu mati, kamu kembali lagi nanti. Pendeta yang merubah hidupmu. Begitu pendeta meninggal, mualaf kau. Iya. Karena imanmu tergantung pada pendetanya. Kamu merasa begitu pendeta meninggal, sudah putus, udah habislah harapanku, udah habislah semuanya. Hanya pendeta itu yang kucinta. Mati kita mati. Saya enggak mau jadi pendeta seperti itu. Apa yang membuat dia berubah? Orang-orang yang kecanduan pornografi, orang-orang yang kecanduan suka begadang-begadang, orang-orang yang kecanduan tidak suka ibadah, tidak mau dengarkan firman Tuhan. Sungguh saya katakan, saya tidak menemukan teorinya bagaimana cara merubahnya. Saya sudah cek tadi, saya sudah katakan, kok bisa orang berbahasa Yahudi tetapi tiba-tiba bisa berbahasa Asia tanpa kursus, tanpa berteman dengan orang Asia. Gak ada teorinya. Maka saya pun tidak bisa menjelaskan. Namanya keubahan hidup dikerjakan oleh Dia yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Amin. Tuhanlah yang menciptakan anak saya ini. Amin. Tuhan yang menciptakan anak saya yang di ujung sana, yang tadi main gitar. Tuhanlah yang menciptakan saudara sidang jemaat yang diberikan kepercayaan untuk saya kasih makan setiap hari Minggu seperti ini. Domba-domba Allah. Tapi ingat baik-baik, saya tidak bisa merubah hidup saudara. Bahkan hidup saya tidak bisa rubah. Rasul-rasul tidak bisa merubah hidupnya. Petrus pun kebingungan mengapa saya sekarang berani mati bagi Yesus. Dulu saya lari terbirit-birit. Dia pun bingung. Rasul Paulus pun bingung, dia catat dalam surat-suratnya, dia katakan, aku tidak bisa melupakan peristiwa itu. Karena itu adalah momentum dia dirubah oleh Tuhan. Dan tidak ada teorinya. Dia kuliah sampai doktor filosofi of theology di bawah asuhan Profesor Gamaliel. Tidak ada teori merubah kehidupan. Munafik-munafik terus orang Farisi. Sadis-sadis terus orang Farisi. Tiba-tiba dirubah oleh Tuhan. Saya tidak menemukan lagi seorang hamba Tuhan di perjanjian baru selain Yesus yang lembut hatinya dan sabarnya seperti Rasul Paulus. Saya tidak menemukan lagi di dalam Alkitab, saya tidak menemukan lagi bagaimana ada orang sesabar Rasul Petrus yang luar biasa itu. Bayangkan Petrus ini adalah yang paling senior, rasul yang pertama dipanggil Tuhan. Dalam kitab Galatia, Rasul Paulus menegur dia. Dia tidak tersinggung. Iya kawan, aku salah. Apa yang bisa merubah hidup kita? Saya tidak tahu saudara adiktif atau kecanduan apa. Saya tidak tahu apa yang membuat hidup saudara tidak berubah. Tapi saya dan saudara harus pahami pada pagi hari ini. Iya betul. Teori banyak, ilmu psikologi banyak. Banyak yang dibawa ke dokter jiwa tetap gila. Banyak yang dibawa ke dokter syaraf tetap susah. Ada satu yang kamu tidak sadari dan gratis. Datang kepada Tuhan. Amin. Itu yang bisa merubah hidupmu. Coba kita yang bertanya-tanya selama ini, mengapa hidup saya begini-begini saja ya? Kenapa rohani saya begini-begini saja ya? Saya selalu gaungkan dari mimbar yang suci ini. Kamu hanya gunakan kekristenan itu sebagai liturgi saja, sebagai agama. Enggak. Kekristenan dan beribadah itu ada kuasanya. Amin. Dia sanggup merubah hidupmu. Yang tadinya khawatir terus. Yang tadinya susah terus. Yang tadinya sakit hati terus. Dendam, curigaan terus. Hari ini kita bisa dengan sengaja meminta kepada Dia. Tidak semua harus kebetulan dari Tuhan. Kita juga boleh minta. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan,
rubahlah hidup saya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir itu, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang kami terima memperingati hari Pentakosta pada pagi hari ini. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami tidak bisa merubah hidup kami. Kami tidak bisa merubah hidup orang lain. Tetapi kami ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk berubah, memampukan kami menjadi sama seperti Engkau. Roh Kudus, Engkau ada seperti pada hari Pentakosta pertama. Hari ini pun kami percaya Roh yang kudus. Dalam pengakuan iman kami sebutkan Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tolonglah kami. Datang Roh Kudus, haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, ya Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkan kuasa-Mu, bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. dengan minyak yang baru Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkan pulihkanku,
Engkau Roh Kudus tidak perlu kami panggil-panggil, kami suruh-suruh. Karena ketika engkau percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidupmu. Lalu mengapa Roh Kudus itu tidak pernah berbicara dan berkarya dalam hidupmu? Karena kedaginganmu lebih besar suaranya. Hawa nafsumu lebih besar bisikannya. Engkau selalu menduka citakan Roh Kudus. Hari ini saya tidak ingin saudara merenungkan firman dengan musik yang hingar-bingar, membawa saudara menjadi emosi dalam perasaan. Hari ini di hari Pentakosta ini, saya ingin membuat pikiran kita bisa menerima kebenaran itu dan Tuhan memampukan engkau memahaminya. Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu. Mengapa dia tidak berkarya mengubah hidupmu? Kamu keras hati tidak mau dirubah. Kamu tidak mau. Roh Kudus itu rahasianya adalah dia tidak berbantah-bantah. Dia ingatkan kamu 1-2 kali, dia tidak akan ingatkan lagi. Tapi dia akan berduka cita, bersedih karena engkau tidak mau dibilangi. Perhatikan baik-baik, pendeta juga mengikuti cara Roh Kudus. Kamu diingatkan 1-2 kali tidak mau, jalanilah hidup. Tapi hari ini, pilihlah yang paling baik. Dengarkanlah maunya Tuhan dalam hidupmu. Minta supaya Roh Kudus menuntun engkau. Karena di dalam Roh Kudus ada kuasa yang luar biasa. Lebih besar dari apa yang sedang engkau pikirkan, bisa dia kerjakan. Engkau tidak perlu minta seperti orang di luar sana, menunggu-nunggu Roh Kudus, memanggil-manggil Roh Kudus. Tidak, ketika engkau terima Yesus, Roh Kudus memateraikannya di dalam dirimu. Hanya mulai dari sekarang supaya mujizat dan kuasa itu terjadi selalu dalam hidupmu, masa mudamu, masa tuamu, dalam pekerjaanmu, sekolahmu. Dengarkanlah nasihat-nasihat firman Allah. Karena Roh Kudus bekerja lewat firman Allah. Bilang kepada Tuhan, Bapa di surga, aku mau dituntun oleh Roh-Mu. Bapa di surga, aku mau dibimbing oleh Roh-Mu. Kalau ada yang harus diubahkan, kamu tidak mampu mengubah hidupmu, minta Roh Kudus, ubahkan saya. Sebutkan dosamu, sebutkan kebiasaanmu. Tuhan, ubahkan saya. Roh Kudus, mampukan saya. Saya mau lepas dari kebiasaan ini. Saya mau bebas dari perbudakan dosa ini. Maka Roh Kudus yang akan memampukan engkau. Orang-orang tua yang sedang mendidik anak, jangan putus asa. Kalau selama ini engkau ingin supaya anakmu ikut engkau, ikut maumu, gagal. Mulai dari sekarang, doakan anak-anakmu, katakan, Roh Kudus, hanya engkau yang bisa mengubahkan dia. Maka pertemukanlah dirimu ya Tuhan dengan anakku. Pertemukanlah dirimu Tuhan dengan jemaatmu ini satu persatu. Karena hanya itu yang bisa merubah hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, berserah diri. Sungguh kami memerlukan dan membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami tidak mampu. Segala cara sudah kami kerjakan, segala daya upaya sudah kami lakukan, tetapi kegagalan dan kesia-siaan sering kami temukan Tuhan. Maka di hari Pentakosta ini, biarlah Engkau terlibat lebih jauh dalam hidup kami. Engkaulah yang melakukan lebih dari apa yang kami tahu. Engkaulah yang banyak mengerjakan apa yang diperlukan oleh umat-Mu.
Satu persatu domba-domba milik-Mu ini ya Tuhan. Pertemukanlah Engkau dirimu, firman-Mu dengan hidup mereka. Ubahkanlah hidup kami bersama-sama ya Tuhan, agar kami bisa melihat mujizat dan kuasa keajaiban dari hari ke hari terjadi dalam nikah kami, dalam hidup masa muda kami, dalam pekerjaan dan masa lanjut umur kami. Kami percaya kepada firman-Mu. Mungkin kami belum tahu apa yang harus kami lakukan. Setelah ibadah ini Roh Kudus terus bekerja dan menuntun umat-Mu untuk memahami segala firman dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Kita nyanyikan pujian Sukacita Surga. Kepada petugas dipersilahkan. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu. Kemudian pada hari Selasa kita akan ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu mendatang kita akan ada ibadah youth jam 6 sore juga. Kemudian kita akan beribadah seperti hari ini, hari Minggu mendatang jam 8 pagi, ibadah umum dan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi ya. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kalau ada info lain akan kami sampaikan di grup kita atau di grup pelayan. Tadi sudah disampaikan untuk setiap kita akan rapat Natal nanti ya, setelah ibadah ini berlangsung kita akan rapat untuk membicarakan perihal Natal yang akan kita adakan pada bulan Desember mendatang. Terima kasih. Ya, jadi nanti setelah sekolah minggu pelayan-pelayan Tuhan jangan pulang dulu ya. Pelayan-pelayan Tuhan untuk kita berdiskusi mengenai Natal kita. Kita siapkan jauh-jauh bulan. Tujuannya adalah untuk kita persiapannya lebih bagus ya, karena kita tahu kekuatan kita di jemaat ini kan kekuatannya banyak berdoa kan, amin ya. Nah, sehingga semakin Tuhan lihat kita sungguh-sungguh dari jauh-jauh hari dipersiapkan, semakin bagus nanti Natalnya gitu ya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama, kita bersyafaat. Kepadamu Allah yang hidup kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah memberkati kami pada ibadah perayaan Hari Pentakosta
pada hari ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bukti kami rindu, kemampuan dan kekuatan datangnya dari Tuhan. Hari ini juga kami para pelayan Tuhan ingin berbincang-bincang terkait pelayanan kami pada ibadah Natal bulan Desember mendatang. Berkemurahan Tuhan, supaya pembicaraan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur Engkau telah memanggil bersama-Mu, bahagia selama-lamanya, Oma Sini yang kami kasihi, yang sudah dihantarkan ke tempat peristirahatannya pada hari kemarin di Tuban. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menerima hidupnya menjadi milik-Mu sejak kami melayani, bahkan sampai kami serahkan pada satu hari sebelum dipanggilnya. Terima kasih, Engkau begitu baik. Itu menjadi pelajaran bagi kami bahwa kami juga pasti hukumnya akan menghadap Tuhan, maka kami mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya. Tidak hanya karena usia, bahkan muda, anak-anak pun jika Engkau berkehendak memanggil kami, maka hal itu akan terjadi. Kami siap sedia ya Tuhan, karena kami adalah milik-Mu selama-lamanya. Tuhan terus tambah-tambahkan kekuatan, sukacita untuk melayani Tuhan lewat panti ini, kepada Ibu Silvi, semua stafnya, anak-anak Tuhan yang ada di panti kami ini. Berkati pelayanan ini, agar pelayanan ini benar-benar menjadi pelita lilin kecil yang ada di negeri kami di Kecamatan Sedati ini. Berkemurahanlah Tuhan, dengarlah doa dan segala pergumulan kami. Demikian juga pelayanan kami di gereja ini, anugerah-Mu menolong kami semua sidang jemaat bertumbuh bersama-sama makin dewasa rohani di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk anak-anak kami yang ujian dan sudah selesai ujian. Tuhan memberikan mereka sukacita setelah ujian, kesehatan untuk menantikan hasilnya, dan mengevaluasi diri untuk studi kuliah mereka di semester-semester mendatang. Sekolah baru yang akan mereka tempuh juga Tuhan tolong, sediakanlah yang terbaik untuk anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam usaha pekerjaan kami, sekolah kuliah anak-anak kami, mencari pekerjaan, jodoh yang Tuhan siapkan, dan juga segala pergumulan dalam rumah tangga, nikah, dan segala banyak hal yang kami pikirkan. Ke dalam tangan-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir menghadapi hari esok, karena kami tahu Roh-Mu yang kudus memberikan kuasa dan kemampuan bagi kami. Maka terpujilah Tuhan. Sidang jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini, dan kita bersyukur karena kita belajar dan terus diajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Dialah yang menyertai dan memberkati engkau sekalian. Tuhan melindungi engkau di setiap langkah jalan hidupmu dan memberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Pulanglah bersama dengan Tuhan, bawalah berkat ini bersama engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.